Ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis. Terkejutlah Ibnu Ummi Maktum ini. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya lagi, lantas, mengapa kamu menuntunku ke masjid dengan selamat? Teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Teman-teman, Abdullah bin Qais bin Jaidah, itu nama aslinya. Nama Abdullah bin Ummi Maktum diberikan karena beliau tidak bisa melihat. Beliau dikenal sebagai seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat sejak lahir. Namun, kekurangan fisik tidak menghalanginya untuk mendalami agama Islam, berjihad di jalan Allah, dan istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Justru Ummi Maktum ini menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Banyak dari kisah-kisahnya yang harus kita teladani. Pernah satu ketika Rasulullah SAW tengah berbincang dengan para petinggi orang-orang Quraisy. Ibnu Ummi Maktum yang ingin bertanya datang menghampiri Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW sedikit mengabaikannya, teman-teman, karena waktu itu dalam pembicaraan penting bersama orang-orang tersebut. Nah, dari kejadian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang berisi teguran kepada Rasulullah SAW. Yaitu dalam surat Abasa ayat 1 sampai dengan 2 yang bunyinya, dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, teman-teman, dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap muslim memiliki hak yang sama untuk mendapatkan ilmu tanpa memandang status sosial atau fisik. Meskipun tidak bisa melihat, Ibnu Ummi Maktum memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap waktu. Beliau dapat mengetahui masuknya waktu sholat dengan tepat. Karena itu, Rasulullah SAW membolehkannya untuk mengumandangkan azan ketika Bilal bin Rabah sedang berhalangan. Jadi Ummi Maktum menggantikan Bilal bin Rabah sebagai muazin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Bilal melakukan azan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga kalian mendengar azan Ibnu Ummi Maktum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terdapat kisah menarik ketika Ibnu Ummi Maktum dalam perjalanan menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, teman-teman. Beliau tersandung batu hingga mengeluarkan darah. Dalam satu riwayat diceritakan oleh Imam Ahmad, jarak untuk menuju masjid itu tidaklah mudah. Harus melewati perkebunan yang lebat dan penuh hambatan, banyak kerikil, batu, dan yang lain-lainnya. Kita tahu bahwa Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang tidak bisa melihat. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya. Namun, beliau tetap melanjutkan perjalanan tersebut. Beliau tidak menghiraukan rintangan-rintangan yang begitu berat untuk pergi ke masjid. Tapi dalam perjalanan itu, beliau dibantu oleh seorang pemuda yang menuntunnya, sehingga tidak ada hambatan apapun dan sampailah di tempat tujuan. Tentu saja, Ibu Ummi Maktum tak lupa berterima kasih kepada pemuda tersebut dan bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, tolong sebutkan namamu," kata Ibu Ummi Maktum. Si pemuda itu berkata, "Lebih baik tidak perlu kusebutkan," kata si pemuda. 3 kali sahabat Rasul itu mengajukan permintaan. Namun lagi-lagi jawaban yang sama pun disampaikan oleh pemuda penolong itu. Ibnu Ummi Maktum kemudian berkata, "Jika demikian sikapmu, cukuplah sampai di sini saja engkau menuntunku ke masjid. Aku tidak mau engkau menolongku lagi karena engkau tidak mau didoakan." Akhirnya si pemuda mengungkapkan alasannya, "Wahai Ibnu Ummi Maktum, ketahuilah sesungguhnya aku adalah iblis." Terkejutlah Ibnu Ummi Maktum ini. Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya lagi, lantas, mengapa kamu menuntunku ke masjid dengan selamat? Bukankah semestinya kamu mencegahku sampai ke masjid ini? Si pemuda itu berkata, "Mungkin engkau sudah lupa. Beberapa waktu lalu engkau berjalan sendirian ke masjid, dan kakimu tersandung batu. Apa yang kau ucapkan saat terjatuh? Engkau justru berdoa kepada Allah. Allah mengampuni dosamu yang separuh." Jelas si iblis. "Maka aku tidak ingin kejadian itu terulang lagi. Aku takut kalau engkau jatuh lagi dalam perjalanan ke masjid. Allah akan menghapuskan dosamu yang separuhnya lagi."
Jika begitu, sia-sialah kami menggodamu selama ini. Ibnu Umi Maktum tidak ada kewajiban untuk berperang di jalan Allah karena tidak bisa melihat. Namun beliau tidak mau ketinggalan dari jihad. Beliau berkata, "Aku orang buta, maka serahkan bendera perang kepadaku. Aku yang membawanya, sebab tak mungkin aku lari meninggalkan medan peperangan. Dan tempatkan aku di antara dua pasukan, Islam dan kafir." Sungguh luar biasa tingginya semangat sahabat yang satu ini. Salah satu sahabat Nabi berkata, "Sesungguhnya Abdullah bin Umi Maktum pada perang Qadisiyah membawa bendera hitam dan memakai baju besi miliknya." Nah, teman-teman, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Kesabaran dan keikhlasan Ibnu Umi Maktum adalah contoh nyata seseorang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan. Kebutaannya tidak membuatnya putus asa, justru membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya ilmu. Ibnu Umi Maktum sangat haus akan ilmu. Meskipun tidak bisa melihat, beliau tetap semangat dalam menuntut ilmu agama. Beliau tidak mau ketinggalan ketika Rasulullah SAW memberikan tausiahnya. Keadilan dan kesetaraan. Kisah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang pentingnya berlaku adil dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Kisah Ibnu Umi Maktum menjadi inspirasi bagi kita semua. Beliau mengajarkan kita bahwa kekurangan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Yang terpenting adalah niat yang tulus dan usaha yang keras. Ibnu Umi Maktum mengajarkan tekad yang kuat, tetap semangat walaupun dalam keterbatasan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik kisah menuai hikmah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, seperti biasa. Kalau ada kesalahan tolong dikoreksi. Boleh tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat video ini.